Halo teman-teman Inacraft, selamat sore semuanya yang ada di sini, yang baik dari live maupun ada offline ya di sekitar booth-nya Go Digital, Digi Lounge yang diadakan oleh Asephi bekerjasama dengan Mediatama di Inacraft hari pertama ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan penjualan hari ini sudah melampaui ekspektasi teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman Inacraft, di sini kita dari Vokasi UI ingin memberikan tips dan trik nih. Katanya teman-teman butuh kira-kira gimana ya cara pemasaran yang baik, bagaimana branding yang baik, bagaimana iklan yang baik. Izin saya perkenalkan dulu, saya Ika dari Vokasi UI. Kebetulan saat ini diamanahi jadi Kaprodi Magister Terapan Industri Kreatif, teman-teman. Di sini ada dosen-dosen kami dari Vokasi UI, ada Mas Doni. Halo. Teman-teman bisa ya lihat ya betapa seger-seger nih dosen-dosen kami di sini. Halo teman-teman. Teman-teman Inacraft, tadinya Mas Doni, beliau ini ahli branding kami, nanti akan share ya Ya. kepada teman-teman Inacraft, tenan-tenan di sini, kira-kira bagaimana sih membuat brand dari produknya supaya bisa dikenal sama masyarakat ya Mas ya. Ya, baik. Jadi itu identik gimana produk dari yang dibuat sama teman-teman semua. Di samping Mas Doni, perkenalkan ada Mbak Mona. Halo, Gimana tes Mbak Mona, masuk nggak suaranya? tes. Oke, tes ini Mbak Mona emang imut-imut teman-teman, tapi jangan salah, ahli banget nih advertising produknya karena beliau adalah Kaprodi, Kepala Program Studi dari Program Studi Penyiaran di Vokasi UI. Periklanan. Periklanan, advertising periklanan. Di sini Mbak Mona bawa timnya ya Mbak. Ya. Kita punya Teaching Factory, mungkin Mbak Mona bisa sharing Mbak. Di sini ada tim dari AdLab. AdLab adalah advertising agency, punya prodi periklanan kreatif. Jadi kalau misalkan ada teman-teman UMKM yang butuh konsultasi, diskusi soal digital marketing, soal sosmed, konten, boleh nih diskusi sama teman-teman dari AdLab. Yang pakai jaket kuning nih, teman-teman dari AdLab. Ya, teman-teman jaket kuning yang di sini boleh melambaikan tangannya. Halo. Halo semuanya. Halo teman-teman. Teman-teman di Inacraft silahkan loh, kita buka booth untuk konsultasi sampai jam setengah 6 sore ini. Oke, baik ini Mas, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung gitu ya bersama kita di Digital Lounge, mungkin bisa diskusi, kita sharing sih Mas. Yes. Saya sendiri pengen tahu nih, Mas Donin dan Mbak Mona, apa sih sebenarnya tuh bedanya branding sama iklan Mbak? Siapa yang mau kira-kira menjelaskan? Karena kalau saya tahu kayak branding apa bedanya ya sama iklan ya? Siapa duluan ya? Jangan-jangan branding dulu atau jangan-jangan iklan dulu? Mangga, siapa nih mau jelasin Mas? Secara keilmuan sih iklan dulu yang ada di dunia dari strategi. Secara keilmuannya iklan dulu yang ada di dunia sebenarnya Mbak. Oh Baru gitu. kemudian branding itu terbantu oleh adanya iklan. Branding itu terbantu. Oke. gitu, Jadi iklannya dulu supaya brandnya Brandingnya naik. terkenal, Iya, betul. naik, betul. Oke, Brand itu gimana Mbak? kalau bahasa Indonesianya merek ya. Nah, Jadi Oh, merek. produk supaya bisa makin dikenal, dia butuh proses namanya branding. Jadi memperkenalkan brandnya salah satu caranya lewat iklan atau advertising gitu Mbak. Oh gitu. Jadi saya harus bisa apa? Bikin mereknya ya, brandnya tuh berarti harus gimana sih Mas? Mas Doni bisa cerita nggak sih brandnya supaya dikenal sama orang tuh harus kayak apa Mas brandnya Mas? Brand itu kan memang tercipta ketika dia mulai dari konvensional sampai sekarang yang sifatnya digital, memang mengalami transformasi yang luar biasa ya, terutama ketika digital itu masuk ke dalam ranah dunia. Jadi brand itu memang harus sesuatu yang bisa membuat orang punya awareness terhadap brand atau produk brand yang dihasilkan. Jadi brand itu kalau dalam konteks brand secara kehumasan ada dua, brand secara korporasi itu sendiri atau brand secara produknya. Jadi kalau misalnya PT X yang menghasilkan satu taruhlah kata satu mie instan ya dengan merek X gitu ya. Brandnya tuh ada dua, brand secara korporat dan juga brand secara produk gitu. Baik. Oke, brand secara korporat sama produk itu kayak contohnya kalau korporat tuh Unilever gitu ya Mas. Ya, Terus sorry ya nggak nyebut merek sih, cuman bisa jangan ya. Contohnya ya Unilever itu corporate, sedangkan produknya Lux, produknya sabun Lux adalah gitu misalnya. sabun Ya, Lux. Oke, berarti teman-teman di sini juga bisa ya Mas ya. betul. Tadi saya habis kenalan nih, kebetulan booth kita sebelahan sama Rifada ya. Rifada ya. Rifa apa Pak? Mana? Rifana ya. Dari Rifana. Oke, Rifana itu ternyata bagus banget Mas. Produk-produknya itu tadi saya lihat kualitasnya ekspor. Beliau itu Pak Rifki. Mana nih? Dari bosnya Rifana. Oh, Pak Rifki numpang ya Pak Rifki.
Ini tadi saya lihat berarti Rifana itu adalah brand corporate-nya ya? Ya. Oke, terus nanti produknya Produknya. mungkin beliau bisa bikin apa nih nanti Pak Rifki ya? Ada kalau desain eksterior interior. Halo Pak Rifki. Halo Pak Rifki. Silakan join loh Pak Rifki. Kita kan interaktif aja ya Mas ya. Oke, mungkin biar teman-teman Mas mau tampang ini adalah owner dari salah satu tenan sponsor dari Pengmas kita karena menyediakan furniture-nya ya. Ya. Oke. Ini Mana salah nih, Mas satu Rizky? furniture yang menjadi brand beliau nih. Produk Monggo. brand beliau. Oke. Nah, kelihatan nggak ya, Mas Rifki? Kalau mau konsultasi langsung boleh loh di sini loh, Mas. Ini adalah produk beliau, jadi nanti bisa brandnya. Kalau brand produk, jadi gimana, Mas? Namanya? Eh, Kalau brand produk sih memang dia harus ada dua. Jadi kekuatan brand itu memang ada perusahaan yang memang benar-benar mau mengedepankan brandnya secara korporat, atau memang brandnya secara korporat itu nggak terlalu besar, mungkin hanya 20% dari 100%, tapi dia membesarkan brand produknya, gitu ya. Jadi 80% brand produknya itu mungkin benar-benar dibuat besar. Ya Mbak Mona ya. Ya betul banget. Jadi kalau ketika sudah melalui proses branding, itu nanti akan meningkatkan awareness nih. Jadi pertama-tama itu ketika kita mau memperkenalkan produk kita ke konsumen atau korporasi kita ke konsumen, kita harus dari level awareness dulu. Orang tahu dulu nih bahwa ada produk furniture punya Pak Rifki gitu. Nah setelah itu, setelah awareness dibentuk, kemudian kita ngebusnya dengan iklan. Nah kemudian bisa naik nih levelnya. Mereka jadi tertarik sama produknya Oke. gitu. Jadi dari awareness kita mencoba menjaring sebanyak mungkin awareness. Nanti dari orang-orang yang aware itu bisa naik supaya mereka tertarik. Dari orang-orang yang tertarik itu akhirnya bisa melakukan pembelian gitu ya Pak ya. Jadi mendingan branding si corporate-nya Pak Rifki, Rifana apa Pak? Rifana Art, duluan corporate apa duluan produk Mbak? Mendingan untuk branding. Mungkin kalau dalam konteks Warefik karena memang dijual produk, lebih baik produknya yang di branding. Karena memang goals dari perusahaannya adalah menjual produk ya Pak ya, menjual produk yang baik, terus membuat network yang baik untuk pembelinya juga jadi lebih banyak gitu ya, dan akan lebih banyak dibelinya gitu. Cek gimana? Mati kayaknya. Mati. Sorry. Aman. Aman ya? Oke. Oke. Oh gitu. Jadi amannya produk. Jadi produk khasnya dari Pak Rifki. Rifana. Rifana, tapi Rifana. corporate kan, Pak? Masih kita sudah perusahaan perorangan PP ya. Kita punya PP. Jadi legalitasnya masuknya ke PP dulu. Mungkin akan naik lagi nanti insya Allah deket-deket ini. Oke. Biasanya kalau memang yang berhubungan sama produk kan pasti ada hak cipta ya Pak ya. Pasti Iya, Bapak iya. memikirkan hak cipta karena kan semua produk yang dibuat itu punya hak paten dan hak cipta sendiri ya Pak, yang Betul, mungkin betul. tidak sembarangan orang bisa memanipulatif, meniru ya betul. Kebetulan kita sudah dapat hakinya Hmm. dari Kemenkumham. Alhamdulillah sudah keluar sertifikat hakinya. Oke, jadi Untuk berarti Rifana. itu hakinya atas mereknya ya, Mas? Hak semereknya. Hak Atas ciptanya merek, iya. atas merek Rifana Atas, Art-nya iya. ya? Ya. Oke, jadi nggak kalau bentuknya gimana Pak? Kan tadi saya lihat tuh produknya dari Pak Rifki tuh kursinya yang saya aja sama apa Pak tadi? Pajangan. Saya Pajangan. kira itu dari tembaga, ternyata dari kayu. Itu kan tekniknya tuh khusus nggak sih Pak? Saya jadi nggak apa-apa ya, jadi cerita sekalian Iya nih. nggak apa-apa kan ini temanya kan juga menyangkut UMKM, Iya kan? Apakah itu industri kreatif. tekniknya Karena khusus? Kalau teknik khusus bisa dihak ciptain ya Mas ya? Iya. Kalau Gimana, Pak? pasti Mbak harus diak ciptain. Harus Eh, dihaki. ada beberapa produk memang yang kita create sendiri. Jadi kita kembangkan sebetulnya dari original produknya, yang dengan segala ini kurangnya itu begini karena kita kan sudah menentukan market nih. Market kita memang segmen. untuk menengah ke atas, itu untuk market kita. Kita ada ide, ada idea
yang orang mungkin akan membuat produk itu bisa mungkin berpikir dua kali karena tingkat kesulitannya dan keunikannya juga, sehingga ada beberapa produk yang memang kita keluarkan itu di saat mungkin momen-momen tertentu juga, dan saat ini masih kita akan proses untuk hakinya juga, untuk hak cipta di produk tersebut. Walaupun komponen-komponen yang kita pakai itu kan kita assembling ya, istilahnya dari part A, part B, part C, sehingga begitu kita assembling jadi sebuah produk yang orang berpikirnya ini gimana caranya kok. Tidak semudah itu untuk ditiru juga ya Pak ya. Ya, Karena ya. Kalau hanya produk seumpamanya desain kursi, desain meja itu kapan aja bisa berjalannya waktu kan dia pasti akan berkembang. pasti berubah juga. Oh, Kita sesuai tren kadang-kadang ya Pak ya. iya sesuai tren, dan memang kita kan spesialisnya kita memang customize dari customer Iya. maupun dari buyer juga. Kadang-kadang mereka memberikan desain. Nah, desain yang mereka berikan itu kadang-kadang mereka berkonsultasi juga dengan kita karena kita sebagai aplikator di produk itu. Kan sampai ada istilah kadang-kadang designer dream, engineer nightmare. Iya, Iya, Karena kadang-kadang kebanyakan mau ya Pak. kadang-kadang kan orang desainer kan dia mendesain dengan hayalannya dia, wah ini begini. Tapi kadang-kadang aplikator bentroknya dengan aplikator karena ini kita buat seperti itu nanti resikonya itu A, B, C yang kadang-kadang orang desain itu yang mungkin mereka kurang ngerti nih. tidak mengerti resikonya nanti begini. Kadang-kadang seperti itu, maka itu hubungan kita dengan desainer ya cukup erat juga di saat mereka mengajukan sebuah desain. Ini kalau begini konstruksinya gimana? Kira-kira Ini bisa desainnya apa bagus, enggak gitu ya Pak. desainnya Oke. bagus, cuma secara konstruksional memenuhi syarat nggak nih? Nah, itu kita biasanya yang sebagai aplikator atau eksekutor untuk memberikan arahan ke mereka. Oke, boleh bentuknya begini, tapi ini harus diginikan, ini sudutnya harus begini. Jadi sehingga jadi sebuah produk yang begitu fisik produknya ditampilkan, mereka bilang oh ya oke. Mereka lakukan tes dengan Melalui proses research dulu gak Pak? Melalui proses research nggak, misalnya riset riset pasar gitu? Pasti. Research pasarnya kita biasanya kita via desain dulu biasanya. Kita matangkan desain, habis itu kita lempar ke beberapa potensial buyer kita yang memang yang sering bertransaksi dengan kita. Interestingnya mereka seperti apa? Terkadang menurut kita ini, ini bagus, pasar bagus, tapi pasar nggak accept, nggak mau menerima. Itu kan alasannya kan ada beberapa alasan juga, seperti dari harga, terutama kan mereka kan sudut pandangnya kan, wah harganya kita nggak bisa jual nih. Memang barangnya bagus, desainnya bagus, cuma market sini kurang. Ya kalau begitu kan kita yang akhirnya jadi berpikir dua kali gimana caranya supaya market mau menerima. Kalau untuk brand ini sendiri ada Bapak bergabung dalam satu wadah nggak? Kayak wadah wadah pembina industri kreatif gitu? Ada. Alhamdulillah sih saya gabung di HIMKI juga. Oh HIMKI, oke. Ada di ASEPI juga. Oh iya, itu penting tuh Mbak Ika. Terus Dua asosiasi itu memang membawahi industri kreatif di Indonesia. Asep Hidat HIMKI. dan Ya. HIMKI. Oh. HIMKI. Terus dari kementerian juga mereka support kita. Dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, mereka kunjungan ke workshop, ke showroom, cek
mereka kasih pelatihan-pelatihan juga buat kita untuk meningkatkan quality dan mutu. Terus manajemen sih bagaimana, Oh, oke. efisiensi apa. Jadi Oke, oke. pelatihan-pelatihan begitu yang bikin kita akhirnya jadi naik. Sampai ke ini nggak Pak? Sampai kegiatan promosi, publikasi, sampai peningkatan brandingnya gitu mereka mengcoachnya Iya, gitu ya? iya. Oh bagus juga ya Mbak Mona ya? Ya. Jadi Dan apa tadi namanya, diceritakan mereka- kalau sudah ada riset, ada penentuan target audiensnya itu, which is itu bagus ya Mas ya, udah menentukan kira-kira target marketnya siapa, Iya. lalu kira-kira yang akan diterima oleh pasar itu produknya seperti apa. Payungnya bagus sih Mbak Ika. Payungnya tuh sebenarnya sudah oke, Sudah jadi tinggal melakukan ya. ya Pak Rizky ya, udah Tinggal- sesuai dengan tinggal- teori itu Pak ternyata Pak. tinggal penentuannya kan si customer mau transaksi model atau enggak, udah tinggal itu aja sih. Gitu. Kalau persyaratan yang lainnya insya Allah sih sudah terpenuhi semuanya. Cuman kadang-kadang mereka collecting data itu mereka Oh. nggak langsung transaksi. Iya iya. Ya, Oke, produk kamu oke nih, saya mau Iya. berapa harganya. Cuma mereka kadang-kadang nggak bisa menemukan produk yang sama yang saya produksi di tempat lain. Itu tipikal Kadang konsumen begitu. zaman sekarang nih, mereka pinter riset dulu, browsing dulu Iya, sebelum iya, beli iya, iya. gitu. Oh iya Sekarang betul. apa yang nggak bisa kita cari semua Iya. semua bisa. Personal Itu research. harus kita sebagai pelaku produsen gimana caranya membuat produk yang orang mau bikin seperti itu. Iya. Ya mungkin Diferensiasi costnya bakal produk. lebih mahal itu karena kan mereka harus ada proses R&D-nya. Iya. Belum tentu oke, foto sama, bentuk sama, mungkin, tapi begitu kita ukur detail, terusan konstruksi apa-apa jadi berbeda. Terkadang kan orang konsumen itu kan ngelihatnya kan cuma sekilas aja. Iya. Dan dia pertama, wih ini bagus ya, harganya berapa? Begitu kita kasih harga, waduh, nanti dulu ya Pak ya, kita pikir dulu ya. Itu wajar, saya memaklumin itu. Iya. Tapi begitu konsumen yang betul-betul mereka interest, minimal mereka menanyakan apa yang bikin produk kamu jadi lebih mahal harganya. Kenapa? Apa yang you bisa kasih ke saya? Kan begitu. Berarti kalau secara branding sebenarnya udah dapat nih Mbak feel-nya. Mungkin yang perlu di perspektif pendapatnya dari Mbak Mona yang biasanya melakukan promosi periklanan baik di digital maupun di konvensional ya Mbak Mona. betul Mbak Mona banget ada tuh, Mas Dodi. mungkin ada masukan untuk itu Ya, ya. aku mau nanya tuh Mbak, Iya. kalau kayak produk contohnya kayak apa Rifki gitu kan udah beliau dari engineeringnya udah bagus, desainnya udah bagus, kayak gitu perlu nggak sih Pak iklannya tuh lebih mungkin? Apa kita mau perlu nggak Pak ke digital iklan? Kok Selama, sejauh ini udah merambah ke iklan digital belum nih Pak promosinya? saya belum ada timnya untuk melakukan itu. Pengen Oh, pengen. oke oke. Coba Pengen ceritain jadi, Mbak Mona, perlu nggak sih Pak apa sama namanya, pentingnya kayak gitu Mbak? kadang-kadang jadi saat ini sih ya website ada, terus Instagram ada, ya cuma ya begitu aja, ada aja. Ada, tapi mungkin maintenance-nya belum ya. Iya, Oke. iya. Karena memang butuh orang khusus yang betul-betul Memang fokus hanya ketika kita mau digital marketing atau pasang iklan secara online, memang salah satu syaratnya harus konsisten nih Mbak. Oh gitu. Jadi kalau misalkan Bapak udah punya Instagram, itu udah langkah awal yang bagus nih. Yang perlu dilanjutkan adalah maintenance-nya. Misalkan rajin posting, rajin menyapa calon konsumennya gitu. Emang kalau enggak kenapa Mbak? Kalau kita cuman ada pas produk baru gitu baru Iya. iklan, Oke, efeknya apa gitu buat market? efeknya adalah kalau di sosial media kan kita ada yang namanya algoritma nih Pak. Iya. Kalau misalkan kita nggak konsisten, itu Iya. algoritma kita akan turun. Jadi dan itu butuh di-push oleh iklan. Ketika kita baru setelah sekian lama vakum, terus kita baru muncul, kita butuh usaha yang ekstra atau mungkin biaya yang ekstra untuk bisa meningkatkan keterlihatan kita di konsumen gitu. Oke. Tapi kalau misalkan konsisten, mungkin rajin upload katalog, foto produknya Iya, gitu, iya. menyapa si konsumennya, itu and akan lebih gampang nih untuk maintenance-nya ya Mas betul. Doni ya gitu. Karena kalau memang di branding itu atau di iklan ketika prosesnya cuma hit and run, itu memang seperti Mbak Mona sampaikan tadi memang nanti akan sulit ketika mau membangun lagi awareness-nya untuk masuk ke dalam dunia promosional gitu. Oh gitu. Mbak boleh sharing nggak Mbak, kan sekarang kan iklan tuh
medsos banyak jenisnya ya. Iya. Apakah ada segmentasi nggak kalau misalnya kayak produk Pak Rifki, furniture gitu ya Pak ya? Desain custom itu sebaiknya di TikTok kah ataukah di Instagram atau yang mana menurut Google Ads atau Google Ads Google Ads, gimana? Ada segmentasinya nggak Mbak di situ atau semuanya bisa? Yang penting apa? Mungkin ada tips dari Mbak. Sebenarnya yang penting tergantung konsumennya itu mereka banyaknya mainnya di mana nih Pak. Nah, itu Oh iya Nah, betul. itu karena terkait juga antara pemilihan media yang mau kita pakai sama media habitnya si konsumen. Misalkan konsumennya Pak Rifki banyakan main di Instagram nih. Nah, berarti Instagram yang harus dikuatin. Gitu. Tahu mereka mainnya banyak di mana gimana Mbak? Itu namanya riset pasar. Oh. Gitu. Jadi kita harus ngeriset nih minimal Pak Rifki ada kan Pak data konsumennya, nomor telepon, itu mungkin bisa dari situ. Bisa dari kalau kita pakai personal message, mereka ditanya ini akun sosial media yang mereka punya gitu. Itu minimal dari situ, dari database Pak Rifki gitu. Selain itu dari riset pasar tuh bisa ditelusuri sih mereka media habitnya gimana. Misalkan mereka aktifnya di Instagram, lalu mereka minatnya itu seperti apa. Kalau mereka yang cari furniture mungkin orang-orang yang minatnya adalah home decor. Ya Pak ya. Gitu. Nah, kemudian kita bisa nih ngiklan di sosial media tersebut dengan mengspesifikkan supaya iklan kita tuh dilihatnya khusus orang-orang yang suka sama home decor. Oh iya Gitu. betul. Kalau di Home sosial decor media betul, ya. bisa tertarget seperti itu. Kalau di mana Pak? Di sosial media Di sosial media. dan media-media Oke. digital lain. Makanya kalau kita belanja suka ditanya kuesioner ya. Iya, Tahu dari betul. mana produk saya gitu Iya, ya. Apakah itu dari database IG, penting dari ini. banget. Itu termasuk riset pasar Mbak? Benar. Oke. Bagian dari riset pasar. Jadi kalau untuk seperti produk Bapak ini menurutku sih lebih kepada tipikal produknya ya Mbak Mona tadi yang misalnya masuk di IG atau TikTok itu kan nanti dia akan tertabulasi sendiri tuh. Apakah produknya home decor, home living gitu ya. Terus home living juga nanti masuk lagi apakah ruang tamu, ruang santai dan sepertinya. Mungkin kalau kayak kasih contoh kayak dekor rumah ya, mereka juga punya scope itu yang mereka spesifik langsung ke bangku atau apa, ke meja atau apa gitu sih Mbak Ika. Oke, jadi harus sering-sering boosting yang seperti itu ya Mas ya, Iya. untuk iklannya ya. Kita di Vokasi UI kan ada Vokum Fest ya. Jadi di semester 4 itu ada mahasiswa itu mencari industri kreatif atau UMKM yang memang mau kita support Pak secara promosional. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi nih Pak di semester berikutnya. Teman-teman mahasiswa tuh mereka membantu berbagai macam UMKM, Mbak Ika, Mbak Mone kan juga tahu ya, itu jadi memang bisa kita kandidasikan membantu supportnya Pak Rifki jadi dari sisi brand dan promosional biar brandnya naik. Jadi kalau tugas Masuk iklan digital nggak? boleh. karena anak-anak juga punya KPI Mbak di Vokum Fest. Mereka UMKM atau industri yang kreatif yang mereka bantu itu dari sekian bulan followersnya harus nambah secara organik, reach-nya harus nambah. Terus Bersama organik apa sih Mas? organik tuh memang orang yang tertarik dan ngelihat likes and ngelihat feed kita ya, feednya gitu. Jadi bukan dibeli. Jadi followersnya bukan dibeli. Bukan gitu, followers Pak. bayaran. Bukan followers bayaran. Itu Betul. maksudnya organiknya. Itu KPI. Jadi KPI-nya itu menjadi nilai mereka nanti ketika mereka UAS atau UTS. Aduh. Menarik sih Pak. Sebenarnya industrinya kita belum pernah berkolaborasi dengan industri kreatif dekor rumah ya. Iya, di bidang Furniture gitu, furniture ya. Jadi Pak, Boleh, jadi boleh. mau iklan nih Pak. Jadi Vokasi UI itu memang gudangnya orang kreatif Pak. Jadi kita mulai dari D3, Betul. D4 dan sekarang ada S2-nya kita Pak ya. Wah. Ya. Tadi yang diceritain sama Mas Doni, itu kita memang ada event namanya Vokum Fest itu bahkan kita bikin festival seperti ini tuh masuk dalam mata kuliah kita. Iya. Oke. Jadi memang anak-anak tuh langsung praktek ya, Iya. ketemu coba tangani nih UMKM gimana bisa akhirnya mereka bikin iklan dengan baik, penjualannya meningkat. Betul. gitu, Pak. Itu teman-teman D3 ya. D3. D3 itu kehumasan. Kehumasan, betul, Kehumasan. Nah, D4-nya kita ada D3 Mbak D3 Mona juga periklanan D3 juga. ya? Iya. Juga. Iklan ya. D3 Iklan periklanan. integrated nggak sih Mbak? Kalau di iklan kita ada teaching factory Pak, jadi ada yang namanya AdLab. Kebetulan beberapa itu bagus juga mahasiswanya tuh. hadir di sini. Buat teman-teman di sini mungkin yang sedang lewat bisa lihat ya, silakan nih yang adik-adik pakai baju kuning itu silakan ditanya-tanya loh. Monggo Iya, boleh, di silakan. teman-teman tenan itu for free pastinya ya, Iya. karena di sini memang merupakan community service dari Vokasi UI, yaitu pengabdian bagaimana kita bisa ilmu yang anak-anak dapat itu bisa dipakai langsung sama teman-teman.
Boleh Mbak Mona dilanjutkan? Iya, jadi kalau di AdLab itu contohnya layanannya ada social media management Pak. Kita bisa bantu maintain sosial media ataupun akun-akun digital punya brand atau UMKM. Lalu kita juga bisa bantu untuk bikin logo mungkin. Kalau logo udah Sudah. dihakikan ya Pak ya, alhamdulillah sudah. Lalu biasanya di agency itu juga bisa bantu untuk boost iklan. Jadi setelah misalkan kita rawat nih sosial medianya, kita rajin posting konten foto gitu, lalu kita rajin balesin DM, pesan gitu, kita juga bisa boost pakai iklan. Kalau yang posting biasa itu kontennya organik atau konten yang free, kalau yang di boost iklan itu konten berbayar. Jadi kita perlu mengeluarkan dana supaya konten kita, Instagram kita tuh bisa dilihat semakin banyak orang gitu. Nah, harapannya kalau semakin banyak orang yang lihat, nanti semakin banyak juga yang bisa convert jadi beli ya Pak ya. Iya. Gitu. Gitu Mbak Ika. Makasih banyak Mbak Mona, Mas Doni. Iya, entah kalau mau yang udah makin besar lagi masuk ke S2-nya Pak. Iya, betul. Ada Magister Terapan Strategik soalnya. Industri Kreatif nih teman-teman. Jadi yang mungkin teman-teman tenan di sini pengen upgrade gitu ya ilmunya, kayaknya kan semua skillnya yang basic udah ada nih. Sekarang gimana supaya industrinya atau usahanya itu sustain? Betul. Jadi kan itu katanya sulitannya dari perusahaan itu adalah umur panjang karena pasti siklusnya ada naik, ada Naik, turun. Nah, turun. itu pasti ada tips-tipsnya supaya lebih strategik, lebih strategis ya Mas perencanaannya ya Ya. dalam semua keputusan-keputusan yang dilakukan manajemen perusahaan. Strategik dan juga ini Mbak Ika lebih kepada problem solving kalau di Magister Terapan Industri Kreatif. Jadi kita kan akan membahas berbagai macam studi kasus di industri kreatif Pak, dan permasalahan-permasalahannya. Katastrofi yang terjadi, katastrofi itu misalnya tiba-tiba peraturan berubah dari kementerian, terus tiba-tiba apakah peraturan ini merugikan teman-teman di industri kreatif atau mungkin malah menguntungkan atau mungkin gimana? Nah, baik sisi menguntungkan ataupun merugikan itu pasti ada salah satu sisi yang memang kita harus counter di setiap gerakan dari itu gitu Pak. Betul banget. Jadi memang kita kan nggak perlu ikutan merasakan apa bencananya ya Mas. Kita bisa Betul. belajar dari orang lain, mereka gimana bisa survive-nya, yang itu kita pelajari. Jadi jangan sampai kita harus tersandung Merasakan hal dulu yang sama. merasakan sulitnya bisnis. Kita belajar apa orang lain, oh mereka tersandung masalah ini, bagaimana ya mengatasinya ya. Nah itu jadi kita bisa menghindari dan get along, get alive ya kalau ada masalah tersebut. Gitu ya Mas Deni ya. Iya, karena- Makanya kita belajar dari kasus ya. Betul, karena terus terang beberapa teman di industri UMKM ini sedang menunggu harap-harap cemas, harap-harap senang dengan pemerintahan baru. Apakah Oh, iya, memang betul. dari pemerintahan baru itu akan semakin mendukung industri kreatif, ataukah mungkin memang punya strategi khusus supaya industri kreatif Indonesia itu mendunia gitu ya. Jadi mereka sedang menunggu nih setelah tanggal 20, apakah kementerian yang membawahi industri kreatif masih sama atau mungkin terjadi pemekaran terhadap kementerian tersebut yang mungkin impact-nya bisa dirasakan oleh industri kreatif gitu. Amin, amin. Kita sih harapannya sangat positif ya Pak, Betul. Pak Mas, untuk kebarunya nih. Karena kan dalam Astacita itu presiden terpilih kan termasuk di dalamnya tuh ada tuh pengembangan industri kreatif. Betul. Makanya kita harap positif ya, mudah-mudahan industri kreatif Indonesia semakin berkembang. Amin, amin. Asephi sukses selalu ini dengan digital launch-nya. Kita tunggu sih, katanya ada TikTok live sebelah mana ya Mas? Oh di depan, oke. Boleh teman-teman nanti Oke, nggak apa-apa. langsung. Karena memang itu ya fungsinya kerjasama kolaborasi seperti ini. Oke baik, sepertinya cukup. Ada Cukup, lagi Mas baik, ya. Doni yang mau disampaikan? Mbak Mona? Dari saya sih mungkin gitu ya. Kalau dari sisi branding, teman-teman industri kreatif itu banyak, karena saya kebetulan juga secara praktisi di beberapa perusahaan yang membawahi berbagai macam industri kreatif, kebetulan dari perusahaan migas, perusahaan kesehatan, itu banyak sebenarnya di Indonesia industri kreatif yang sangat-sangat bagus. Cuma memang wadahnya itu belum terarah. Kalau Pak Rifki mungkin karena ada di kota major, kota besar, jadi mungkin payungnya itu bisa terlihat. Tapi kalau teman-teman di daerah itu mungkin perlu sentuhan ya dari Oke. kementerian ya, ataupun dinas-dinas yang memang membawahi industri kreatif. Tadi aku izin, udah ngobrol sebenarnya sama Pak Rifki ya Pak. Beliau ini dari Sukoharjo loh Mas. Oh iya. Sukoharjo. Cuman berpikirnya two step ahead kayaknya. Makanya datang ke Inakraf gitu ya Pak, Iya. supaya brandingnya di brandnya ya Mas, Ya, proses betul, brandingnya proses brandingnya. dikenal sama banyak pihak. Iya. Mbak Mona, boleh?
Mungkin kalau dari saya closing statement-nya adalah UMKM mungkin perlu nih untuk go digital, karena UMKM untuk bisa naik kelas mereka harus memanfaatkan fitur-fitur digital gitu. Bisa dimulai dari yang gampang dulu kayak akun sosial media, Instagram, lalu coba untuk konsisten minimal rajin balesin, upload foto gitu, bisa Kalau- jadi katalog untuk aset Kalau digital. pemalu gimana Mbak? Nggak harus muka kita ya? Wah, kalau Gimana? punya produk harusnya nggak malu-malu nih untuk promosi produknya ya Pak ya, gitu, iya, supaya iya, makin iya. dikenal. Terkadang masalahnya itu customer mereka banyak sih. Kalau semua foto produk saya mungkin lebih dari 10.000 foto ada saya mungkin. Oke. Cuma permasalahannya hampir 80% buyer atau customer saya, Pak, Mas Rifki tolong jangan share. Please don't share. Saya nggak tahu kenapa. Apa mungkin mereka berpikiran udah yang ini yang mau jualan saya. Saya tahu Pak, saya tahu alasannya, Gimana, tapi Pak? mungkin Itu ini memang reseller atau ya. gimana? Mungkin mereka punya alasan-alasan Iya. tersendiri, Iya. mungkin ya yang saya padahal toh ya produk ini istilahnya asli bikinan sini, kita yang create, kita yang ngasih ide, kita yang ini. Kami sih melihatnya kalau dari sisi brand memang ada ketertakutan dari ide yang dicuri, sisi kreatif yang diimitasikan atau diduplikasikan, mungkin seperti itu ya Pak. Ya mungkin. Saya yang kemarin itu ada lagi desain dari buyer saya, dia kirim ke saya, Rifki tolong calculate berapa saya mau bikin ini. Itu sudah saya registrasi desainnya. Jadi please don't share. Oke. Dan Oke. walaupun dia mau bicara itu dia sudah register atau Iya, enggak, iya. begitu dia bicara tolong jangan di share, ya saya nggak akan share. Ya, saya kira saya ngerti sih. Jadi banyak stagnan di. Saya kepengen sebetulnya, siapa sih yang nggak kepengen punya produk baru, wah share. Apa sih susah yang nge-share, semenit nggak ada, tinggal satu produk klik share kemana aja, Facebook, Instagram, TikTok, one click share semuanya. Oh jadi produk Kepengen Bapak tuh seperti itu. Bapak produksi terus di rebrand lagi oleh seller-seller Bapak tertentu Kadang-kadang ya? begitu Pak. Oh, oke. Mereka rebranding lagi. Rebranding gitu. sendiri. Iya. Jadi Jadi rebranding sih Mbak. itu yang kadang-kadang kepengen ini padahal sekarang ini zamannya digital, media sosial, orang nggak bakal kenal kita kalau nggak ada ini. Jadi retitle sih Mbak Ika jatuhnya, retitle. Jadi emang produk Pak Rifki itu sama mereka di retitle jadi grupnya mereka gitu. Jadi itu salah satu momok permasalahan itu yang begitu. Kita pengen publish, sebetulnya mungkin nggak harus kita jualan sama dia, tapi kita kan nggak boleh begitu juga karena kita mupuk juga kan, kerjasama yang Relation sama baik lah, mereka ya. relationshipnya jaga mereka juga supaya nggak bentrok, nggak apa. Kadang bahkan mungkin ada customer lain yang datang ke tempat saya ngasih foto, saya tahu ini saya yang bikin, tapi ini untuk si A. Saya nggak tahu dia dapat foto itu dari mana. Dia tahu ini yang produksi saya. Tapi desainnya dari mana itu Pak? Saya yang buat. Cuma sudah ada hanya ucapan Oh ya dari begini gitu ya Pak. tolong jangan di-share, jangan di ini. Oke. Ada yang datang, Rifki tolong bikin ini untuk sampling. Baik, ini studi kasus yang menarik untuk kita Iya, bahas di betul, di Nggak kelas. bisa. terapan Nggak industri bisa. kreatif. Kayak begitu nggak Sangat bisa menarik. juga. Walaupun produk itu nggak kita mau register berapa ribu produk kita mau registrasi, nggak mungkin, impossible. Itu Jadi mungkin itu kadang-kadang bisa dikalkulasi Pak. Itu kan berarti kan Pak Rifki sebenarnya dari skill teknik itu punya keahlian yang tinggi dan bisa dimasukkan ke dalam perhitungan harga mungkin Pak. Iya nggak sih Pak kalau kayak gitu? nggak tahu lah. Bisa gitu kan, karena kayak seperti kita desain grafis gitu kan, desain produk itu kan berarti memang keahlian Bapak menerjemahkan keinginan orang itu kan Pak, menjadi gambar menjadi produk. Kurang lebih begitu. Mungkin di situlah
value-nya Kurang dari lebih perusahaan dari Pak Rifki punya ya. Mungkin terkenalnya Jadi di situ, Pak, kadang-kadang brandingnya. ya itu pengen share, mungkin sehari bisa 2 produk, dua item, 1 item. Makanya produk yang di website pun ya stuck itu aja. Saya mau nambah ini takut, ya ampun Dan nanti. itu ada kontrak nggak Pak di awal mungkin? Apakah boleh, sih. apa enggak gitu Pak? Enggak cuma apa hanya ucapan, tapi kan Dan rata-rata attitude-nya ya, customer Ya, seperti itu itu ya, Pak. attitude kita. Karena kita attitude menjaga kita, customer. Rata-rata customer seperti itu tapi hampir 80-90%. Itu masuk ke etik hukum industri kreatif sih Mbak Ika, kalau di Jadi- magister kita. Attitude nggak ada agreement di atas kertas, hitam di atas putih nggak ada, cuma hanya Iya, ya karena kita Ucapan perlu aja menjaga kita- konsumen juga ya Pak. kita jaga apa itu. jadi gimana kadang-kadang sih gimana? Tipsnya, kadang-kadang ini bikin perlu pusing. pembahasan. Ini studi kasus nih Mbak masuknya. Iya. Iya. Mungkin Studi bisa kasus. yang lebih ditekankan di sosial medianya soal customize-nya itu kali ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Jadi bikin alur cerita tentang perusahaan ini yang memang ke customize-nya itu. Oh, Jadi betul. bukan di boost masalah produknya, Iya. produk A atau B atau C, enggak. Jadi di Kalau- bus mungkin kalau- testimoninya Pak. Testimoni dari customernya ya. Customer Itu kan bisa, testimoni aja kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak. Coba cek di Google Rifanaat ya. Alhamdulillah sih review lumayan lah, ada berapa, Cukup bagus ya Pak? 50 apa sekian ya. Alhamdulillah sih bagus Oh, semuanya. bukan maksudnya jadi misalnya Bapak mau go digital gitu ya. Kalau foto nggak boleh posting foto, Bapak posting komentar yang bagusnya. Jadi menurut Mbak Mona produk saya begini Iya, itu. gitu kan, jadi testimoni Iya. gitu Pak. Jadi itu yang kita iklankan, kesan-kesan dari si customer itu. Iya. Ya, ya. Jadi kan karena kita nggak bisa nunjukin desain kan, Iya. ntar Mbak Mona bagus gak gitu. Toh kadang-kadang sekarang desain apa sih yang susah? Buka Pinterest mau Iya. kita rubah Pinterest, sedikit, ya. mau apa sedikit. Oh ini oke lah, ini seperti ini, kita rubah ininya, kita Betul, rubah Pak. ini, kita Iya. mau kreativitas kita aja kan begitu. Misalnya nggak ada yang Rahasia ya. iya sudah open semuanya. Cuma ya itu yang kita jual ini, saya jual produk ini bukan hanya produknya aja, sama garantinya juga produk itu. Jadi Iya, garanti. apa namanya, saya menggaransi produk itu bahwa oh ini produk ini garansinya ini begini. Maka itu mereka oke. Harga saya mungkin mau dibandingin sama yang lainnya, saya bilang nggak apa-apa, you beli aja tempat lain dan sama saya. Atau Saya mungkin suruh ini Pak turun diperkuat di down agreement di grade. depannya. Kenapa? Agreement di depannya gitu, memang yang hitam di atas putihnya mungkin di depannya mungkin harus lebih spesifik ya Kan Bapak Bapak. tidak disalahkan kalau misalnya mau memposting, karena kan sudah ada agreement Pak. Iya boleh apa enggak? Mereka bilang tidak boleh, ya udah. Tapi Ya, kalau mereka tidak disclosure-nya, signing, ini ya, legal buat disclosure-nya, Bapak. mutual Iya agreement-nya. legal, ya. cuma attitude yang Ya. saya bicarakan ini attitude aja. Mereka kan nggak menuntut oh ini harus hitam di atas putih atau dari saya minta ke mereka hitam enggak. Iya, betul. Jadi attitude aja, attitude apa? Etika bisnisnya Iya, ya. attitude aja sih. Oke. Jadi kita jaga itu, mereka pun ya juga otomatis jaga kita perhatian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak, paling usulan dari kami tadi itu Pak. Jadi yang go digitalnya, testimoninya aja. Bagaimana Bapak bisa menerjemahkan ide menjadi produk yang memuaskan customer. Kalau Itu mereka nggak dia. boleh gambar foto kan, tapi tetap kita harus brandingnya ya Mas ya. Iya, perlu. Bahwa Bapak itu customnya oke, gitu. Produknya berkualitas. Misalnya Mbak Ada Mona garansi. bilang ada garansi Pak. Iya, iya. Ah itu Ada yang kita garansi tonjolkan produk ya itu. berarti Pak. Itu diferensiasinya produk Bapak sama produk lain itu masuk Iya. proses branding juga ya Iya, Mas proses ya. branding betul. Ya mungkin dari platform tertentu ya, platform tertentu atau yang jualan produk furniture, mereka tidak menyertakan garansi itu. Ada kan Nah, banyak lah, betul. kan banyak, sangat banyak sekali walaupun brand-brand ternama, brand-brand yang ternama ya, saya nggak sebut brandnya, Bener kadang itu mereka bagus ya, cuman cepat rusak ya Pak.
nggak cuma begitu aja. Beli sekarang nih kita bawa keluar nggak tahu kenapa, terus aduh kok ini begini ya, kita pulangin, nggak bisa, mereka sudah Betul itu. Pernah kejadian juga. sangat bukan saya. pernah, sangat sering. Karena apa? Mereka tidak memberikan garansi quality barang yang ya konsumen juga yang kita kembalikan ke Betul. konsumen ya kritis atau enggak terhadap dia ini mau bayar, mau keluar duit, kan begitu. Kadang saya kasih edukasi ke customer. Bukan saya nggak bisa mengerjakan sesuai budget kamu, tak kerjain. Cuma saya kasih cuma ya. Nanti resikonya sih ini. Gimana? Yuk oke apa enggak? Waduh Pak, nggak mau dong Pak. Lah kalau nggak mau nggak bisa yang seperti ini, nggak bisa. Saya juga nggak mau jual kucing dalam karung. Jaminan mutu ya Pak ya. You mau beli ya, wajar sih konsumen Pengennya harga mintanya murah, kualitas cepet, bagus. Iya, cepat, bagus, murah. garansi. Sulit ya. Baik Pak Rifki, terima kasih banyak untuk sharingnya. Mbak Mona, Mas Doni, terima kasih. Mbak Ika. Pak Rifki, terima Mudah-mudahan kasih. diskusi kita di sini bisa diambil ilmunya bareng-bareng sama seluruh teman-teman Inakraf yang hadir. Sekali lagi kami ajak teman-teman Inakraf yang mau berkonsultasi secara private ya, seperti Pak Rifki tadi bisa sharing masalahnya di mana, mungkin pengen iklannya lebih baiknya seperti apa. Ada teman-teman dari AdLab dan Oxlab ya. Jadi itu adalah teaching factory dari Vokasi UI, dari program studi periklanan dan produksi media. Kita siap untuk membantu teman-teman UMKM di sini, teman-teman Inakraf. Sekali lagi silahkan hadir di Digital Lounge. Kami akan hadir sampai jam 6:30 malam hari ini, dan besok juga kita akan hadir mulai jam 3 sampai jam 6:30 malam juga. Sip. Baik, cukup dari saya. Makasih, Terima Meka. kasih untuk kesempatannya teman-teman Aseki, Pak Rifki. Terima kasih teman-teman Inakraf, enjoy Inakraf, dan Oke. jangan lupa datang ke Digital Corner kita di Vokasi UI, Matrik. Matrik. Kalau mau ambil S2 silakan. Wajizat Terapan Industri Kreatif. Terima kasih Terima kasih. semuanya.